nak kalau turun ke dapil itu harus bikin acara, harus nyewa, kalau misalnya ada biaya gedung, harus beli air mineral, harus ada ini dan sebagainya, dan itu semua butuh biaya gitu. Dan ya itu, apa namanya ya, nggak cukup terkadang katanya uangnya, karena setiap kali turun ke masyarakat, orang tuh melihat anggota DPR, ngelihatnya bukan untuk, hey aku mau aspirasi ini, tapi hey aku minta uang. Terus gue tapi bilang, ya itu juga gara-gara lu pas lagi pemilihan bagi-bagi duit. Ya, jadi yang bangun budayanya tuh kalian sendiri. Ya, gitu what kan? do you expect? Lu ketika jual diri, lu ngejual diri dengan lu ngasih duit ke orang. Setelah lu kepilih, jelas aja orang juga akan minta duit ke lu. Minta duit lagi, pasti. Iya kan? Iya. Tapi ya inilah akhirnya. Lingkaran setan ini. Lingkaran setannya itu. Jadi iya, nah itu memang harus, memang itu jumlah yang memang nggak cukup bahkan. Jadi dari POV-nya si anggota dewan ya. Tapi menurutku memang kuncinya adalah transparansi, terbuka aja gitu. Karena pernah loh ada yang sedemikian transparan dengan uang yang diterimanya, Kak Jo. Siapa? Basuki Cahayapurnama. Kayaknya itu satu-satunya anggota dewan. Waktu jadi anggota DPR, kan dia sempat jadi anggota DPR di tahun 2012. DPR RI tahun 2012. Iya. Dan dia tuh dulu, dia tuh punya ahok.org. Jadi semua pengeluaran dia sebagai anggota DPR tuh ditaruh. Nah ini ada contohnya nih. Pertanggungjawaban dana kegiatan penyerapan aspirasi rakyat dalam rangka kunjungan kerja perorangan. Masa reses. Iya. Dia kasih tahu detail tuh, Kak Jo. Pertemuan dengan masyarakat di Pangkal Pinang, buka puasa di Pink Cafe, bukti kwitansi terlampir 2,4 juta. Wow. Sedetail ini bisa. Ada contohnya. Ibaratnya orang tinggal tanya aja, orang datang kayak, oh ya benar Pak Ahok di sini gitu, beres gitu kan. Wow, transparan ya. Iya, jadi kayak gitu mau bilang gaji besar nggak masalah asal transparan. Dan gitu. ini kan bisa dilakukan sekretaris ya, ini bukan hal yang sulit banget ya. Iya. Cuma tiap kemana kayak, pengeluaran berapa, bonnya mana, udah gitu. Iya. Tapi ya itu, jadi maksudku memang kalau misalnya tuntutan 17.8 soal reformasi DPR. Itu yang 1 tahun ya, kan ada yang 5 hari, 7 hari, ada yang 1 tahun kan? Iya, tapi kan intinya sekarang kan udah lewat yang 5 hari. Ya. Jadi gimana caranya ngawal dan membuat ini jadi lebih konkret misalnya saranku Kak Jo. Ngawalnya adalah memastikan sekarang yang kita tuntut dana reses dibuka berapa sih? Dan kemudian cakep tuh. DPR harus ada mekanisme pelaporan publiknya. Kalau kagak tahu gimana caranya, ada banyak contoh negara lain nih, gue kasih tahu. Ada. Banyak caranya. Di Amerika tuh ya misalnya ya, dipublikasikan online. Jadi memang mereka dapatnya gede, tapi untuk kantor dan staf. Di Inggris setiap nota dari mulai sewa kantor, listrik, tiket kereta bisa diakses publik. Ada website-nya. Sampai tiket kereta. Terus di Malaysia tuh juga dana alokasinya juga gede. Per dapil 1-3 miliar, tapi diumumkan ke publik sejak 2018 mereka udah punya mekanisme untuk mengumumkan itu ke publik. Di Singapura itu dana resesnya itu tidak ada yang ke kantong pribadi, tapi ke kantor. Kalau kita sekarang tuh kan dana reses langsung cairnya ke orang per orang gitu. Kalau ini tuh dia ke kantor. Jadi bisa sangat lebih mudah transparansi dan mekanisme pertanggungjawabannya. Jadi ada banyak kok praktek-praktek baik gitu yang kemudian bisa kita tiru.